Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah pagi hari ini kita jumpa kembali dengan Pak Ustadz Husin Artiasa SEMM dengan pembahasan kita perbanyak istighfar agar hidup bersinar. Seperti apa pemaparan tersebut? Kita simak Ustadz Husin Artiasa SEMM. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, syallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahidah. Syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar pemirsa RRI Mutiara Pagi. Setiap muslim pasti sangat kenal istilah istighfar. Meskipun tidak sedikit karena keawamannya yang menyamakan astagfirullah dengan astaga. Itu dua hal yang berbeda sebetulnya ya. Astagfirullah adalah ucapan untuk meminta ampun. Kendatipun di dalam Islam, ekspresi untuk meminta ampun tidak selalu dengan ungkapan astagfirullah. Bisa saja dengan Robbik Firli. Intinya sama. Lantas apa hubungannya? Perbanyak istighfar, aksiru ya, kalimatnya. Perbanyak istighfar dengan hidup yang bersinar. Kita bahas dulu hidup yang bersinar. Bersinar saya kira ada cukup banyak ya lagu-lagu yang dicipta oleh seniman Indonesia yang mencerminkan kata-kata sinar ya. Sinar ini, sinar itu, atau seberkas sinar dan seterusnya. Apa sih sinar? Sinar biasanya mencerminkan suasana yang hangat, yang terang, yang cerah, yang menggambarkan hidup orang itu katakanlah sejahtera gitu, nyaman, itu bersinar. Baik secara zahir maupun secara batin. Nah, sekali lagi, apa hubungannya antara istighfar dengan bersinar? Kita lihat. Dalam satu hadis dikatakan al-insan ma'al khata wan nisyan. Insan atau manusia ma'a bersama. Pengertiannya adalah dalam diri kita setiap orang melekat dua hal yang sulit dipisah, yang sulit dilepaskan. Satu al-khata, keliru. Kedua nisyan, lupa. Kalau pakai bahasa ungkapan Sunda begini, kalau setiap diri orang itu, diri kita ya, manusia, namanya hese inget gancang poho, atau susah lupa, susah ingat, cepat lupa, itu sama dengan khotok dan nisyan tadi. Ketika lupa, ketika keliru menjadi sesuatu yang melekat dalam diri, berdampak pada kebiasaan, tindakan, pengamalan yang keliru juga. Namun, karena kita bukan level Nabi yang tidak maksum, Allah mengetahui kondisi itu, manusia tadi, diberilah semacam penghapus. Jadi kalau kita kaitkan begini ibaratnya, Rasulullah SAW adalah manusia yang mulia yang Allah sebut maksum, wallahu ya'simuka, bahwa beliau dilindungi oleh Allah untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah yang berkonotasi dengan dosa. Kalau kita sebagai manusia pasti ada hubungan dengan itu, bersalah, berdosa. Namun Allah menyiapkan seperangkat alat dalam rangka menghapus kesalahan-kesalahan tadi. Sebab apa? Al-Quran banyak sekali menyinggung bahwa siksa Allah, azab Allah yang ditimpakan kepada manusia di dunia itu selalu terkait dengan perbuatan buruk, zalim, dosa. Tapi ya, sebelum Allah menimpakan selalu ada perintah, minta ampunlah. Nah, dalam konteks inilah kita ambil apa saja hal-hal yang berkaitan dengan istighfar
agar kita hidupnya bersinar. Dalam beberapa ayat, ya, istighfar itu memiliki fadilah namanya, memiliki keutamaan, keistimewaan yang semestinya dijadikan sebagai penyemangat muslim untuk konteks segala sesuatu, untuk kehidupan intinya ya. Saya ambil contoh dulu kisah mengenai seorang tabi'in namanya Hasan Basri rahimahullah. Beliau dalam suatu kesempatan didatangi oleh sekelompok orang yang mengadukan persoalan-persoalan hidup dengan kasus yang berbeda-beda. Kalau tidak salah riwayat itu menyebutkan 70 orang dalam sehari itu beliau mendapatkan kunjungan. Setiap orang mengemukakan masalahnya masing-masing, kesulitannya, kesusahan hidupnya, tantangan-tantangan yang selama ini dia hadapi, beragam tadi. Tetapi yang unik adalah jawaban beliau selalu satu, segeralah beristighfar kepada Allah. Ketika orang pertama bercerita, wahai Syekh, saya mengalami kesulitan ekonomi begini-begini, diceritakan jawabannya. Setelah mendengar diagnosisnya tadi, perbanyaklah bertobat, istighfarlah kepada Allah, perbaiki hidupmu dan seterusnya. Nanti orang kedua persoalannya beda lagi, jawabannya sama. Sampai pada orang yang ke-70 yang membuatnya tertarik. Wahai Syekh, tadi saya sering mendengar orang masalahnya begini, tapi Anda tetap menjawabnya perbanyak istighfar. Ketika berkaitan dengan anak, perbanyak istighfar. Ketika berkaitan dengan ekonomi, kesulitan ekonomi, perbanyak istighfar. Seolah-olah tidak ada yang lain. Mengapa? Dijelaskanlah oleh beliau. Dan Al-Quran sendiri menerangkan itu. Lalu apa kira-kira istighfar itu kelebihannya? Mari kita lihat poin-poinnya ya. Pertama, istighfar itu akan menguatkan kejiwaan. Akan menguatkan rasa bersalah. Kita tahu ya, dalam bahasa psikologi ada skizofrenia, ada lagi anxiety disorder gitu kan, kalau nggak salah ya. Saya suka baca itu. Oh, ternyata penyakit-penyakit kejiwaan semacam ini berdampak besar kepada kehidupan yang bersangkutan. Saya pernah baca sebuah contoh kasus cerita bahwa seorang perempuan, istri ya, itu karena sering dituduh oleh suaminya sebagai penyebab kematian anaknya. Belum lagi dituduh oleh mertuanya, oleh adik-adiknya, membuat dia kalap, akhirnya bunuh diri. Itu berarti dia mengalami tekanan yang luar biasa. Bahwa iya memang gara-gara saya, ini semua gara-gara saya. Tetapi di sisi lain dia buntu. Dengan cara apa untuk menetralisirnya? Dia tidak tahu. Akibatnya tindakan itu dilakukan. Padahal Islam sudah memberikan satu penegasan bahwa istaghfiru, mintalah ampun. Bermohonlah kepada Allah. Apa kata Allah? Yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Nah itu poin pertama. Dengan beristighfar, Allah akan menguatkan batinmu, menguatkan akalmu, selain kekuatan batin yang ada pada dirimu. Insya Allah ya, rasa bersalah nanti diserahkan semua kepada Allah. Membuat hati ini plong, lapang. Jadi seolah-olah tenggorokan yang terhalangi suaranya oleh lendir yang banyak, kemudian minum, lepas semua itu, penghalang-penghalang. Nah itulah istighfar. Jadi biarkan Allah yang bekerja untuk melepas satu persatu hambatan itu. Tugas kita adalah akui bahwa kita salah, akui bahwa kita keliru, tapi yakinlah Allah itu akan mengampuni. Oleh sebab itu para pemirsa dan pendengar, tidak sedikit ayat dan hadis yang menerangkan bahwa sebanyak apapun kita bersalah dan berdosa,
selama syarat batas waktunya terpenuhi, pasti diampuni. Bahkan ada kalimat yang hiperbol begini. Sekalipun dosamu menyundul langit, coba bayangkan. Sekalipun dosamu sepenuh bumi. Nah, selama engkau meminta ampun padaku, apa kata Allah? Ghafartulak, aku ampuni engkau. Jadi keyakinan seperti ini harus muncul dalam diri seorang mukmin. Maka kembali ke yang tadi, perbanyak istighfar. Istaghfiru, akui, astagfirullah, atau dengan Rabbik firli. Maka tadi poin pertama, yazidkum quwatan ila quwatikum. Yang kedua, istighfar ternyata juga bisa mengurai kesulitan ekonomi. Nah, ini barangkali yang sekarang terjadi banyak nih ya. Dalam satu ayat di surat Hud misalnya, ketika lewat Nabi tentu ya, Nabi ini mengajak umatnya, istaghfiru rabbakum, tubu ilaih, gitu. Mintalah ampun kepada Allah, bertobatlah ke sana. Apa kata beliau? Yumatikum mata'an hasanan. Allah akan memberimu kesenangan yang baik. Nah, itu poin kedua tuh. Tentang hidup bersinar adalah kesenangan yang baik. Adakah di antara kita yang tidak menginginkan kesenangan? Tidak. Pasti semua orang menginginkan kesenangan. Nggak ada, saya yakin. Tidak ada satu orang pun yang berharap biarkanlah hidupku sengsara menderita. Aku nggak peduli. Enggak, pasti dia berharap tolonglah diberi kesenangan, kemapanan, kenyamanan. Tapi seringkali buntu bagaimana menemukan caranya. Nah, dimulai dari istaghfiru. Apa hubungannya dengan akal? Nyambung. Orang yang istighfar, poin pertama tadi sudah, di mana hatinya lapang, kemudian mulai tenang, berdampak besar pada nalar yang mulai jalan. Semakin tenang hati, nalar akal kita yang sehat akan semakin terbuka. Semakin terbuka, semakin tenang, maka ide-ide brilian semakin lancar. Oleh sebab itu, Musa alaihissalam pun membaca doa yang sama, Rabbik firli, kepada Allah. Dengan begitu dibukalah akalnya untuk menemukan jalan ini, menemukan jalan itu. Jadi kadang langsung, kadang tidak, untuk mendapatkan yumatikum mata'an hasanan. Tapi yang pasti sekali lagi dimulai dari istighfarlah, kita harus melangkah. Lebih baik kita mengakui bahwa kita memang keliru, salah. Tapi pada saat yang sama kita ingin melakukan perubahan. Dan perubahan terbaik dimulai dari ma bi anfusina, sesuatu yang ada pada diri kita yaitu hati, pengakuan tentang kita bersalah. Lalu segeralah minta ampun kepada Allah atas kesalahan itu. Supaya segala halang rintang yang ada di depan mata tersisihkan. Dan membuat kita lancar kembali. Poin kedua. Ketiga, tentang fadilah istighfar. Adalah akan Allah beri karunia yang berlimpah dengan beragam jenisnya. Allah bilang dengan kalimat fadlah. Kita tahu Quran sering menyebut dengan kalimat wallahu zul fadlin azim. Allah itu pemilik karunia. Sebagai pemilik karunia yang tak terbatas, tentu luar biasa banyaknya. Dan kita silakan diminta karunia itu min fadli sebagiannya. Cara yang lazim dilakukan, balik lagi, semestinya kita mulai dari istaghfiru. Kita mohon ampun kepada Allah. Nah, ungkapan istaghfirunya baru mungkin ditanyakan. Caranya gimana? Banyak ya. Tapi sebelum sana kita lanjutkan dulu bahwa Allah akan memberi kita fadlah. Fadlah itu bisa berupa anak yang saleh. Misalnya ketika orang tua, ayah ibunya senantiasa beristighfar karena melakukan beberapa keliruan di masa lalunya. Dia rajin bertobat.
insya Allah Allah akan memberinya keturunan yang baik sebab dia sudah mulai melakukan pembenahan diri. Hatinya, cara berpikirnya, kebiasaan buruknya dia ubah. Itu akan menjadikan dia semakin mampu memperbaiki. Ya. Begitu pula karunia dalam bentuk harta tadi. Ya. Yang dalam bahasa surat Nuh disebutnya yumdidkum. Allah akan limpahkan kepada kalian ketercukupan dari sisi materi. Para pendengar, yang keempat adalah makhrojan. Allah akan memberikan jalan keluar kepada yang bersangkutan. Lagi-lagi cara kerja jalan keluar itu bisa saja menemukan satu kunci tertentu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, atau bisa saja Allah berikan akal sehat, ide-ide cemerlang, ya, ide-ide cemerlang yang tak terpikirkan oleh orang lain. Mungkin dalam bahasa manajemen kreativitas namanya out box of thinking. Cara berpikir di luar kotak. Harus akui ya, bahwa jangan sampai orang yang kreatif lalu mengklaim diri, ini gara-gara saya. Sadari itu tetap Allah yang memberikan. Jadi tidak boleh juga mengklaim orang yang out box of thinking, ini gara-gara kepandaian saya. Nanti takut diazab seperti Korun gitu. Jadi akui juga kemampuan melahirkan ide-ide brilian pun atas karunia Allah. Bukan atas diri kita sendiri. Ya. Nah, istighfar itu bisa itu memunculkan. Saya baca sebuah cerita menarik tentang seorang direktur sebuah perusahaan. Bahwa dia seringkali mengalami kebuntuan. Tapi pada saat dia sudah melakukan perenungan diri, dia muslim kebetulannya, kemudian memperbanyak istighfar, ide-ide brilian itu muncul. Itulah cara kerja batin ke akal. Sangat menarik sebetulnya. Dan kita, ini kan wilayah gaib ya, antara hati dengan akal ini bekerja secara simultan. Makanya kalau para pemirsa ingat, Nabi Musa berdoa kepada Allah, mengapa hati dulu kan? Rabbishrahli sodri, baru ke sini wahlul uqdatam min lisani. Kenapa? Karena kalau hatinya masih belum yakin, masih terhambat oleh segala sesuatu, sulit bicara. Otaknya juga sulit menemukan ide. Makanya di sini antara hati dengan akal itu pengendalinya adalah hati. Akal itu pelaksana untuk menemukan gagasan-gagasan. Maka lahirlah kemudian makhrojan, jalan keluar. Yang boleh jadi orang lain tidak pernah menemukan. Tapi yang bersangkutan menemukan dengan sukses. Itulah fadilah istighfar. Jadi saran saya, perbanyaklah istighfar, akui kesalahan Anda, kesalahan kita, lantas merendahkan diri kepadanya, dan mulailah berbenah. Insya Allah hidup kita bersinar. Pendengar dan pemirsa, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertobat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga Rasul dalam hadis lain menyampaikan, ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Pentingnya istighfar atau memperbanyak istighfar agar hidup berbinar. Kita lanjutkan kembali bersama Ustadz Usin Artiyasa SEMM. Para pendengar, pemirsa, kutipan hadis tadi memperkuat satu keyakinan kita. Bayangkan, Rasulullah SAW saja 70 marrah tadi kan. Yang lain hadisnya mengatakan 100. Padahal beliau sudah maksum. Nah, bandingkan dengan kita yang tidak ada jaminan maksum. Sementara masih jarang beristighfar. Karena itu sekali lagi, kalau seorang muslim itu memahami betul bahwa kondisi hidup hanya bisa terselesaikan dengan
melakukan perbaikan diri dalam kaitan dengan Allah, niscaya kembalikan tadi ya konsep bersinar hidupnya, berbinar itu pasti. Tidak perlu ragu ya. Fakta-fakta di lapangan memperlihatkan semacam itu. Yang jadi masalah kemudian bagaimana cara beristighfarnya. Oke, sebelum ke sana Allah mengingatkan bahwa orang sekali lagi manusia itu selalu terkait dengan kesalahan. Quran menyebutnya idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Tetapi orang yang fastaghfaru li dzunubihim, orang yang zakarullah ingat kemudian segera meminta ampun pasti akan diampuni ya. Sekarang apa cara-cara istighfar yang bisa kita pakai, yang bisa kita laksanakan dalam rangka konsep memperbanyak istighfar sehingga membuat hidup kita bersinar dan berbinar. Pertama, kalau kita sholat, ya, sesungguhnya di dalam sholat itu ada beberapa waktu atau amalan yang menonjolkan istighfar. Pasti itu. Misalnya di dalam sujud atau ruku. Ya. Kalau para pendengar pemirsa mempelajari tentang bab sholat, ada satu doa yang beliau baca justru ketika beliau menjelang wafat. Tepatnya ketika surat An-Nasr turun. Ada perintah di ayat ketiga kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, merujuk pada ayat itu atau menindaklanjuti ayat itu, beliau mengganti bacaan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ingat di situ. Beliau tidak hanya bertasbih, tidak hanya bertahmid, tapi juga ada kalimat ujung Allahumma gfirli. Berbeda dengan bacaan sujud yang sebelumnya riwayat Muslim subhana rabbiyal a'la tidak pakai Allahumma gfirli, atau bacaan ruku subhana rabbiyal azim tidak pakai Allahumma gfirli. Tapi ketika beliau menerima surat An-Nasr maka beliau ganti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di situ beliau menekankan Allahumma gfirli. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyebut bahwa menjelang beliau wafat, beliau yuksiru, beliau memperbanyak min qaul astagfirullah, memperbanyak itu. Itulah sebabnya kita bisa meniru apa yang beliau lakukan, bahwa ketika sholat sebaiknya baca itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli fi ruku'ihi wa sujudihi. Begitu pula di dalam duduk antara dua sujud kan, Rabbighfirli. Itu juga mengajarkan istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja kita memperbanyak istighfarnya di waktu-waktu tertentu, terutama di dalam bahasa fikih doa namanya sa'atul ijabah. Waktu-waktu yang ijabah. Umpamanya pada sholat atau mungkin waktu sahur atau waktu sepertiga malam. Ketika kita menyempatkan diri pada waktu itu untuk terus beristighfar, sambil katakanlah kita lupa memohon sesuatu kepada Allah, yang kita lakukan hanyalah istighfar, tetap kembali ke yang tadi fadilah sebagaimana di awal sudah disebutkan. Katakanlah tidak meminta apapun nih waktu itu. Yang kita lakukan hanya astagfirullah, astagfirullah terus. Allah justru akan mendahulukan orang yang memohon ampun tapi lupa meminta sesuatu yang lain. Yang kedua, yang ketiga, supaya istighfarnya itu benar, baik dan tidak terkotori lagi, ya. Kembali lagi, jagalah lingkungan kita, jagalah perkawanan kita, pertemanan kita, sehingga tidak terkotori, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang justru menghalangi pengabulan dari lewat istighfar. Yang perlu diingat lagi para pendengar pemirsa, jangan sampai istighfar jalan, tapi sesuatu makanan yang kita masukkan tetap kotor. Hati-hati, percuma. Istighfar jalan, astagfirullah jalan, tapi pola makan kita maksudnya mendapatkan penghasilannya tidak peduli pada halal haram, nggak ada artinya sama sekali. Jadi perhatikan juga itu, ya.
Begitu barangkali pembahasan tentang istighfar. Baik pendengar dan pemirsa, luar biasa ketika berbicara istighfar, bahwa kita ingat bahwa tiada ada satupun di antara kita yang bersih dari dosa. Upaya-upaya istighfar yang dilakukan tentu sangat berbeda, tapi yang lebih khusus sebagaimana Ustadz sampaikan ketika saat sholat. Ini kembali ke ucapan istighfar itu sendiri Pak Ustadz. Ya. Ada istighfar yang ucapan sangat singkat yang tadi Ustadz sampaikan. Astagfirullah. Ada juga begitu agak panjang. Ya. Dan mana yang dicontohkan Rasul yang mesti kita dawamkan dalam setiap zikir kita Ustadz? Terkait dengan itu, Sahih Muslim memang mengucapkannya hanya astagfirullah pada sholat Pak ya. Kemudian ada juga astagfirullahaladzim. Karena riwayatnya cukup banyak, boleh mengambil semuanya sebetulnya. Bahkan kalau memungkinkan ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar yang sangat panjang. Tetapi kembali lagi pada kemampuan kita mau pilih yang mana. Yang pasti astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim pun boleh. Bahkan Rabbighfirli pun boleh. Rabbighfirli terus diulang itu hakikatnya sama, istighfar juga. Kembali ke istighfar, tadi sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Ustadz. Kita istighfar jalan, tetapi hati-hati ketika makanan yang masuk, jangan apalagi yang haram, yang subhat juga jangan sampai masuk. Ini ada orang yang anggap dia ingin taubatan nasuha dengan memperbanyak istighfar dan sholat tobat itu sendiri yang dilakukan. Tetapi malah sebaliknya, apakah kiat-kiatnya supaya kita tidak termasuk dari golongan seperti itu Ustaz? Kalau kita melihat tentang syarat taubatan nasuha, setidaknya misalnya nih di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan kalau dosanya atau kesalahan itu berkaitan dengan orang, maka harus 4 tindakan. Kalau berkaitan dengan Allah saja, tidak ada hubungan dengan Bani Adam, maka tindakannya dengan cukup 3. Pertama adalah berhenti anil maksiyah. Berhenti dari perbuatan munkar dan maksiat. Yang tadi saya bilang, jangan sampai istighfar, tapi maksiat terus jalan. Semacam STMJ gitu ya. Sholat jalan, sholat terus maksiat jalan. Itu menggambarkan 2 hal yang tidak bisa bersatu. Jadi hentikan anil maksiyah. Yang kedua, sesali dan lakukan perbaikan. Kalimat sesali dan lakukan perbaikan itulah istighfar. Salah satunya. Yang ketiga adalah milikilah azam, tekad kuat untuk berubah, untuk melakukan perbaikan. Nah, adapun yang keempat, kalau sesama manusia, bahwa kalau kita pernah mengambil hak orang lain, barulah mintalah kepadanya dihalalkan atau dimaafkan. Andai kata hanya melakukannya dengan Allah, sementara penghalalan, permaafan belum diperoleh, maka masih terhalang. Nah, yang berkaitan dengan tadi saya bilang itu adalah terkait dengan poin pertama, dia tetap melaksanakan sesuatu yang salah, padahal sudah melakukan istighfar. Ini kontraproduktif. Gitu. Begitu kira-kira. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Husin Artiasa SEMM, dan kita ikuti dalam topik bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.